pecinta Islam ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat kepada para dewan juri, perkenalkan, nama saya Febrila Dwi Ida Agustina dari SDN Sumberjo 1 akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir. Tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota pada masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Makkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan, seperti penyembahan berhala, perjudian, minum khamar, pencurian, perampokan, bahkan sebagian dari mereka membunuh bayi perempuannya sendiri. Pada zaman itu, Abdul Muthalib sebagai kepala kabilah Quraisy memiliki anak bungsu bernama Abdullah. Abdullah adalah pemuda yang baik dan sopan. Abdul Muthalib merencanakan perjodohan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Aminah adalah seorang wanita mulia yang memiliki nasab paling baik di kalangan kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Abdullah berjodoh dengan Aminah. Akhirnya mereka berdua menikah. Beberapa waktu setelahnya, Aminah dianugerahi kehamilan. Pada saat hamil muda, Aminah ditinggal Abdullah untuk pergi berdagang ke Syam. "Wahai istriku, aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam," ucap Abdullah. Perjalanan dagang Abdullah berjalan dengan lancar. Ketika perjalanan pulang, Abdullah singgah di Yathrib untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Tiba-tiba, Abdullah merasakan kesakitan hingga tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan pulang. Berita itu telah sampai ke telinga Abdul Muthalib. Beliau langsung menyuruh anak sulungnya Harits untuk menjemput Abdullah di Yathrib. Namun, ketika Harits sampai di Yathrib, Abdullah telah wafat. Semua keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar berita itu. Tentu saja, Aminah sangat berduka kehilangan suami yang sangat dicintai. Sementara itu, Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat gereja Quraisy yang lebih megah. Namun, tak ada seorang pun yang mau beribadah di sana. Abraha lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah.
Abraha dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah dengan penuh kesombongan. Tiba-tiba datang ribuan burung ababil yang membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan bergajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan bergajah Abraha berhasil dikalahkan. Kemudian, tahun itu disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Semua keluarga besar Abdul Muthalib sangat bersukacita. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. "Aku memberimu nama Muhammad," ucap Abdul Muthalib. Bayi tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah cerita lahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, penyerangan Ka'bah yang terkalahkan mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah sangatlah besar. Yakinlah bahwa pertolongan Allah sangat dekat dengan hambanya. Yang kedua, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.